Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog hari ini nih ya. Kita gembira banget gitu ya, karena Indonesia Raya kembali berkumandang. Nah, kali ini di Estoril di Portugal, karena pembalap Indonesia Kiandra Ramadipa yang membalap dengan Honda ya pastinya ya, bernomor start 32 akhirnya memenangkan satu-satunya balapan Moto3 Junior. Nah, dulu namanya Junior GP di tahun-tahun lalu ketika Vega pertama membalap di situ, dan kali ini namanya Moto3 Junior di ajang yang namanya adalah Moto Junior. Dan kita bisa lihat memang perjalanan sepanjang 16 lapnya dari Kiandra Ramadipa itu luar biasa teman-teman sekalian. Oke, jadi Kiandra Ramadipa itu bisa dibilang juga cukup impresif ya di Estoril di Portugal ini, dimana dia start dari posisi 7 dan perjalanan race weekendnya itu bisa dibilang juga cukup bagus ya. Di FP1, FP2 dia masuk top 5 teman-teman sekalian. Terus habis itu dia di sesi praktis bisa langsung masuk ke posisi top 14, di mana ini menjamin Kiandra Ramadipa untuk bisa langsung masuk ke sesi kualifikasi kedua. Nggak perlu harus masuk ke kualifikasi pertama. Ini secara umum skema atau schedule balapnya Moto3 Junior ini bener-bener disamain teman-teman sekalian. Mirip lah ya, sebenarnya nggak sama banget, mirip karena masih ada FP1, FP2 sebelum praktis ya. Sementara kalau di Moto3 kan FP1 praktis langsung, terus FP2-nya malah setelah praktis. Nah, kalau di sini di Moto3 Junior FP1, FP2. Nah, di FP1, FP2 Kiandra Ramadipa tadi ya top 5, lalu di sesi praktis dia masuk top 10 sehingga bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua, dan di sesi kualifikasi kedua teman-teman sekalian Rama berhasil memperoleh posisi 7, which is artinya dia start dari posisi terdepan dari row ketiga. Sebenarnya sih nggak terlalu depan-depan banget, nggak berada di 2 row pertama. Sementara teammate-nya dia dari Asia Dream Racing yaitu Sing Hapong, pembalap dari Thailand, itu berhasil meraih pole position di Estoril ini. Luar biasa sih ya pembalap-pembalap dari Asia Dream Racing. Ini menandakan mungkin ya memang Honda NSF 250 RW itu memang cukup oke di sirkuit Portugal ini. By the way teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman sekalian pengen nanya gitu ya, apa sih perbedaan motor yang dipakai sama Kiandra Ramadipa dan motor yang dipakai oleh Vega pertama tahun ini di Moto3 World Championship ya. Nah, jadi motornya itu sama-sama motor NSF 250 RW, which is satu tingkat di atas motor Honda NSF 250R yang dipakai di Asia Talent Cup atau Moto4 Asia atau di Moto4 Eropa misalkan kayak gitu. Jauh banget sih ya, kayak misalkan kita bisa lihat ya di sini di bagian depan ada ram airnya, di sini ram airnya. Nah, di sini nih ram air ini nggak ada di depan sini. Kalau di NSF 250R adanya di balik fairing, sama seperti kayak CBR 250R gitu ya, ada di belakang sini terus langsung masuk ke airbox kayak gitu. Sementara kalau di NSF 250RW ini ada kayak begininya. Terus habis itu mufflernya juga beda gitu. Kalau di NSF 250RW itu ada kayak di undertailnya dan segala macam. Oke, balik lagi ke Kiandra teman-teman sekalian, start dari posisi 7. Sebenarnya sih dia nggak langsung melesat ke posisi 1 atau posisi 2 atau posisi 3 gitu ya setelah tikungan pertama. Dia masih masuk ke posisi 6, terus habis itu naik ke posisi 4. Namun setelah lap ke-8 ya, perjalanan Kiandra itu bener-bener edan teman-teman sekalian. Saya bilang ini crazy bocah ini gitu ya. Dia tuh overtake, dia melakukan tikungan menjalani tikungan demi tikungan itu luar biasa sih dengan kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, tikungan ke kirinya tuh luar biasa semuanya yang dilakukan oleh Kiandra Ramadipa dalam 16 lap balapan Moto3 Junior di Estoril ini. Luar biasa sih, saya suka banget lihat balapan ini, bener-bener kayak yang ya kegilaan anak muda yang tapi positif ya teman-teman sekalian ya. Jadi balapan tuh bener-bener determinasinya tuh cukup tinggi banget, dan dia tuh udah kayak yang nothing tulus. Dan kalau saya ngeliatnya udah kayak bukan seperti anak rookie gitu ya. Dia sebenarnya di sini rookie teman-teman sekalian, karena tahun lalu Kiandra Ramadipa itu membalap di balapan Moto4 gitu kan. Moto4 artinya kayak di selevel lah motornya tadi dengan ATC atau Moto4 Asia, di Moto4 Eropa gitu ya teman-teman sekalian. Nah, dan juga di Red Bull Rookies Cup sebenarnya. Dan tahun ini Ramadipa juga membalap 2 balapan Red Bull Rookies Cup dan juga ini
Moto3 Junior. Nah, balik lagi ke balapannya luar biasa, ke depan, ke belakang, depan, dia benar-benar konsentrasi untuk tidak lepas ya. Pertama ya dari pack terdepan, di mana pack terdepan tuh ada yang namanya Travis Ball kayak dari apa namanya dari Moonlaw ya timnya, dan juga pakai Honda. Terus itu teman-teman sekalian ada yang namanya Singhapong yang start dari posisi pole. Ini luar biasa, Singhapong juga perjalanan balapannya selama 16 lap juga terus berada di posisi depan gitu ya. Sementara pembalap-pembalap KTM itu baru masuknya terakhir-terakhir gitu ya, kayak misalkan Pugliese gitu ya, atau beberapa pembalap-pembalap dari Aspar itu baru masuknya di lap-lap terakhir. Namun ya lap terakhir masuk boleh, tapi ya Anda bertemu dengan yang namanya Kiandra Ramadipa yang balapan ini tuh emang luar biasa sih. Tikungannya sangar sih, tikungan kirinya sangar dan benar-benar sangat confident sehingga dia berhasil memasuki titik tikungan tuh yang jauh lebih tajam. Misalkan bila dibandingkan dengan Pugliese, dibandingkan dengan Singhapong, dibandingkan dengan Travis Ball, luar biasa Kiandra Ramadipa, dan akhirnya dia finish posisi pertama teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, dia adalah menjadi pembalap Indonesia kedua yang berhasil memenangkan balapan Moto3 Junior. Kalau dulu mungkin yang namanya adalah Junior GP atau Moto3 Junior World Championship. Pembalap pertamanya yang pernah menang di ajang ini nih teman-teman sekalian adalah Arbi Aditama waktu menang di Catalunya sekitar tahun 2023 kalau nggak salah. Itu artinya ya 3 tahun yang lalu lah ya. Veda sendiri teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman sekalian lihat nih tahun 2025 saya lihat ya, Veda Ega Pratama itu mengakhiri posisi ke-10. Itu tahun 2025 itu bahkan belum pernah menang teman-teman sekalian ya. 13 bahkan podium pernah nggak ya? Kayaknya nggak pernah juga podium nih ya. Kalau lihat dari posisi poinnya ya, Veda Ega Pratama yang mengakhiri musim di posisi 10 ya. Itu 5, 4, 10, 18, 13 ini posisi 4 paling di Misano ya, finish posisi 4, 11, 10, 8, 6. Cuman ini raihannya juga luar biasa positif ya kalau yang namanya Veda. Cuman tahun lalu itu Veda aja sampai tidak podium dan juga belum sempat menang di ajang Junior GP kalau tahun lalu namanya ya. Ini perjalanan si siapa? Bisa dibilang sih luar biasa ya perjalanan dari Kiandra Ramadipa ya. Kita bisa lihat ya di Estoril ya, dia akhirnya menang nih kan ya. Dia posisi dia sempat juga podium ya di 16 poin di Catalunya gitu ya. Terus habis itu dia akhirnya menang di di Estoril ini, sehingga ya pasca Estoril menjelang seri Jerman ini nanti ya, Kiandra Ramadipa itu berada di posisi kedua teman-teman sekalian, posisi kedua dari klasemen, di mana klasemen itu dipimpin oleh Giulio Pugliese ya, pembalap dari CF Moto Aspar Junior Team yang memimpin dengan 58 poin. Sementara Kiandra Ramadipa 57 poin, which is artinya berbeda 7 poin. Ya, ini masih tahun tahun rookie-nya Kiandra Ramadipa sih ya. Tapi kita tidak terlalu banyak memberikan dia pastinya tekanan atau target yang muluk-muluk ya. Sebenarnya sih ya finish pun dia berhasil mengenyam banyak pengalaman balap dan jam terbang balapan di Moto3 Junior ya, which is yang beda banget bila dibandingkan dengan tahun lalu ketika dia membalap di Moto4 Eropa. Itu juga udah cukup bagus ya. Jadi ya melihat dari impresifnya Kiandra Ramadipa bisa dibilang nih seri kedua ya setelah Catalunya. Itu sih setelah berapa nih ya? Setelah Catalunya ya, bener ya teman-teman sekalian ya. Setelah Catalunya ini sebuah raihan yang luar biasa sih ya. Tapi ya perjalanan masih panjang, ada 2 balapan di Jerman, ada di Valencia, nanti di Aragon, di Emi di mana nih ya? Emi ada juga di Misano ya. Emi itu di mana ya? Saya masih belum tahu nih ya, nanti mesti dilihat di jadwalnya. Tapi yang pasti sih memang perjalanannya masih jauh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 9 balapan lagi untuk Kiandra Ramadipa. Namun memang ya akhir tahun Kiandra Ramadipa itu umurnya 17 tahun. Artinya kalau memang nanti dia bisa finish di posisi top 3 di
Moto3 Junior atau di Red Bull Rookie Cup, memang potensi untuk bisa naik ke Moto3 World Championship itu terbuka nantinya teman-teman sekalian. Tinggal nanti memang apakah memang Honda tim Asia ya akan merekrutnya tahun depan gitu ya atau enggak. Itu keputusan mereka untuk bisa menilai nanti. Perjalanan masih panjang. Kita akan lihat perjalanan Kiandra Ramadippa di 9 balapan lagi di Moto3 Junior dan juga banyak balapan lagi di Red Bull Rookies Cup. Cuman memang raihannya kali ini tuh memang luar biasa sih kalau misalkan saya lihat ya. Ya kita lihat lagi ini apa lagi nih yang bisa saya lihat di sini. Wah, ini gambar-gambarnya ya. Jadi ini teman-teman sekalian NSF 250 RW seperti kita lihat ya. Sekarang mufflernya memang udah dua muffler di belakang ya, walaupun ini motornya tetap satu silinder sih ya, satu silinder. Cuman ya seperti yang Veda Ega Pratama bilang ya kemarin waktu di Jakarta, memang secara basis dari motornya yang dipakai oleh Veda Ega Pratama di Moto3 Junior World Championship, Moto3 World Championship dengan yang dipakai oleh Kiandra Ramadippa di Moto3 Junior ya, World Championship ini sama, base-nya sama. Cuma memang ya pasti ada perbedaan di suspensi, bisa jadi kayak gitu. Mungkin tahun dari frame, tapi frame juga kayaknya tuh nggak berubah ya, karena memang frame dan engine di Moto3 itu kebanyakan juga banyak yang freeze ya, karena memang seperti diketahui 2028 ada kemungkinan Moto3 akan berubah format menggunakan model one make engine kayak gitu. Itu aja teman-teman sekalian, yang pasti Indonesia Raya berkumandang di Estoril. Luar biasa, terima kasih dari Indonesia untuk Kiandra Ramadippa untuk balapannya hari ini cukup impresif dan cukup crazy, saya bilang luar biasa sih. Kita pengen banget ada pembalap banyak yang seperti kayak Kiandra Ramadippa, kayak Veda Ega Pratama, kayak Mario Suryaji dan lain-lainnya. Itu aja teman-teman sekalian, semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog dan konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.